Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kalkulus lanjut akan mempresentasikan suatu hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan aplikasi integral di part 2. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Anisha Tasya dengan NIM F1C220003. Yang kedua Putri Sia Kolandia dengan NIM F1C220005. Yang ketiga Nyimas Nina Alia Rahma dengan NIM F1C220014. Dan yang keempat ada Dirani Amaris Fajrin dengan NIM F1C220029. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa itu integral lipat 2. Di sini integral lipat adalah generalisasi integral tentu terhadap fungsi beberapa variabel, seperti fungsi x, y atau fungsi x, y, z. Integral suatu fungsi dua variabel terhadap luasan di ruang dimensi 2 atau R pangkat 2 dinamakan integral lipat 2. Pada aplikasi integral lipat 2 ini ada 3 pengaplikasian. Di sini yang kami jelaskan, yang pertama ada massa, yang kedua pusat massa, dan yang ketiga momen inersia. Jadi yang pertama ada massa, saya jelaskan bagaimana atau apa itu massa. Massa di sini kita notasikan sebagai M, adalah dari suatu lamina atau lembaran tipis yang dibatasi daerah D dan memiliki fungsi kerapatan delta XY. Ini adalah sebagai berikut, di mana M atau massa ini sama dengan integral lipat 2 yang dibatasi oleh suatu daerah tertentu dengan delta X, Y, determinan A. Untuk lebih memahami apa itu massa, kami menampilkan suatu soal. Yang pertama ada carilah massa dari lamina segitiga yang dibatasi dengan titik-titik sudut 0,0, 1,0, dan 0,2. Jika fungsi kerapatannya adalah delta XY itu sama dengan 1 ditambah 3X ditambah Y. Jadi solusinya sebagai berikut. Di sini kita pertama-tama gambarkan dulu daerah laminanya. Tadi sudah kita ketahui ada 3 titik, yaitu di 0,0, 1,0, dan 0,2. Jadi diketahui di sini maka perhitungan integral pada daerah D menggunakan simpel Y. Jadi batas untuk X adalah dari 0 hingga 1, sementara batas untuk Y adalah dari fungsi Y sama dengan 0 sampai fungsi Y sama dengan 2 dikurang 2X. Sehingga D atau himpunan daerahnya tadi, yaitu di mana X, Y, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Dan Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2 dikurang 2X. Jadi masalah laminanya adalah kita sudah mengetahui dari pengertian massa tadi, didapatkan rumusnya adalah massa sama dengan integral lipat 2 dengan dibatasi daerah tertentu dan delta XY determinan A. Kita ketahui tadi batas dari X-nya adalah dari 0 hingga 1. Jadi integral lipatnya untuk batas integralnya itu 0 hingga 1 dan batas daerah Y-nya yaitu dari 0 hingga 2 dikurang 2X. Dengan begitu kita masukkanlah batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 2 dikurang 2X. Lalu kita sudah ketahui untuk delta XY-nya sama dengan 1 ditambah 3X ditambah Y. Kita masukkanlah delta XY-nya. Setelah itu, pertama-tama kita integralkan dulu bagian dalamnya, yaitu pada determinan Y. Kita integralkan akan mendapatkan hasil Y batas bawah 0, batas atas 1 dengan integral Y ditambah 3XY tambah 1/2 Y kuadrat dengan batas bawahnya sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 2 dikurang 2X dx. Lalu kita cari dan kita akan mendapatkan hasil 4 dikurang 4X pangkat 2. Lalu kita integralkan lagi untuk determinan X-nya, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Di sini kita integralkan dulu 4 akan
setelah kita integralkan akan mendapatkan hasil yaitu 4x dikurang 4 per 3 x pangkat 3 dan batas bawah 0 dan batas atasnya 1. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu 8 per 3. Lalu untuk soal kedua, diketahui kawat sepanjang 25 cm mempunyai rapat massa delta X itu sama dengan akar X gram per cm. Dengan X adalah jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Tentukan massa kawat tersebut. Kita misalkan titik ujung kiri itu sama dengan 0, maka massa kawat tersebut adalah massa sama dengan integral dengan batas bawah adalah 0, yang kita misalkan tadi, dan batas atasnya adalah 25, yang dimana itu adalah panjang kawat yang tadi. Sehingga untuk delta X-nya itu adalah sama dengan akar X, determinan X. Jadi, kita integralkan akar X-nya, maka akan didapatkan hasil 2 per 3X akar X. Dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya 25. Sehingga setelah kita jumlahkan, nanti akan mendapatkan hasil 250 per 3 gram. Selanjutnya, yang kedua ada pusat massa, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu mengenai pusat massa. Pusat massa X, Y dari suatu lamina yang dibatasi daerah D dan memiliki fungsi kerapatan delta X, Y adalah sebagai berikut. X bar sama dengan MY per M sama dengan 1 per M sama dengan integral kelipatan 2 X dikali delta X, Y dA. Dan Y bar sama dengan MX per M sama dengan 1 per M sama dengan integral lipat 2 Y dikali delta X, Y dA. Untuk lebih pahamnya, kita akan membahas beberapa soal. Untuk contoh soal pertama, carilah pusat massa dari lamina segitiga yang dibatasi dengan titik-titik sudut 0,0, 1,0, dan 0,2 jika fungsi kerapatannya adalah delta X, Y sama dengan 1 tambah 3X tambah Y. Sehingga untuk pembahasannya, karena saat akan mencari pusat massa memerlukan massa, terdapat pada contoh sebelumnya, dan momen dari seluruh lamina terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka MX sama dengan integral kelipatan 2 Y dikali delta X, Y dA, sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dan integral dengan batas 0 sampai 2 dikurang 2X Y dikali dalam kurung 1 tambah 3X tambah Y dy dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dan integral dengan batas 0 sampai 2 dikurang 2X dalam kurung Y tambah 3XY tambah Y kuadrat dy dx. Mengapa dia menjadi Y tambah 3XY tambah Y kuadrat? Karena Y kita kalikan ke dalam. Sehingga sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 Y kuadrat per 2 ditambah 3XY kuadrat per 2 ditambah Y pangkat 3 per 3. Dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atas Y sama dengan 2 dikurang 2X dx. Sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1, 14 per 3 dikurang 6X dikurang 2X kuadrat ditambah 10 per 3 X pangkat 3 dx sama dengan 14 per 3X dikurang 3X kuadrat dikurang 2 per 3X pangkat 3 ditambah 5 per 6X pangkat 4 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 1 sama dengan 11 per 6.
maka diperoleh mx sama dengan 11/6. Kemudian my sama dengan integral lipatan 2x dikali delta x, y dA sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dan integral dengan batas 0 sampai 2 dikurang 2x, x dikali dalam kurung 1 tambah 3x tambah y, dy dx sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dan integral dengan batas 0 sampai 2 dikurang 2x dalam kurung x tambah 3x kuadrat tambah xy dy dx. Maka integral dengan batas 0 sampai 1 xy tambah 3x kuadrat y tambah xy kuadrat per 2 dengan batas bawah y sama dengan 0 dan batas atas y sama dengan 2 dikurang 2x dx. Sehingga diperoleh integral dengan batas 0 sampai 1 dalam kurung 4x dikurang 4x pangkat 3 dx sama dengan 2x kuadrat dikurang x pangkat 4 dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas x sama dengan 1 sehingga diperoleh my sama dengan 1. Sehingga untuk pusat massa dari lamina itu adalah X bar sama dengan MY per M sama dengan 1/8/3 sama dengan 3/8. Dan untuk Y bar sama dengan MX per M sama dengan 11/6 per 8/3 sama dengan 11/16. Dengan demikian, pusat massa lamina tersebut berada di titik 3/8,11/16. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya contoh soal yang kedua dan pembahasannya. Hitunglah pusat massa daerah R dibatasi oleh Y sama dengan 6 dikurang X dan Y sama dengan dalam kurung X dikurang 3 kuadrat ditambah 1 jika kerapatannya adalah konstan K. Sehingga untuk pembahasannya kita dapat melihat pada gambar di bawah ini, di mana Y sama dengan 6 dikurang X, Y sama dengan X dikurang 3 pangkat 2 tambah 1. Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Maka M sama dengan K integral dengan batas 1 sampai 4 dalam kurung 6 dikurang X dikurang dalam kurung 1 tambah dalam kurung X kurang 3 dikuadratkan tutup kurung dx sama dengan K min dalam kurung 5 dikurang X dikuadratkan per 2 dikurang dalam kurung X dikurang 3 pangkat 3 per 3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 4 sama dengan 9/2K. Maka MY sama dengan K integral dengan batas 1 sampai 4 X dalam kurung 6 dikurang X kurang dalam kurung 1 tambah dalam kurung X kurang 3 kuadrat tutup kurung dx sama dengan 45/4K. Selanjutnya MX sama dengan K per 2 integral 1 sampai 4 dalam kurung 6 dikurang X kuadrat dikurang dalam kurung 1 tambah dalam kurung X kurang 3 dipadatkan tutup kurung dikuadratkan dx sama dengan 117/10
K. Jadi, X bar sama dengan MY per M sama dengan 45 per 4K per 9 per 2K sama dengan 5 per 2. Y dan untuk Y bar sama dengan MX per M sama dengan 117 per 10 K per 9 per 2K sama dengan 13 per 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Momen inersia atau yang dilambangkan dengan I besar dari suatu partikel merupakan ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia ini disebut juga sebagai momen kedua. Momen inersia dari seluruh lamina terhadap sumbu X atau IX adalah momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat dikalikan dengan densitas. Kemudian, momen inersia dari seluruh lamina terhadap sumbu Y atau IY adalah IY atau momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan integral lipat 2 X dari X kuadrat dikalikan dengan densitas. Momen inersia polar atau merupakan momen inersia terhadap titik asal atau yang disebut juga dengan I0, yaitu I0 sama dengan IX ditambah IY. Jari-jari kitaran atau radius of gyration suatu keping D terhadap suatu sumbu didefinisikan sebagai bilangan positif R yang memenuhi R kuadrat sama dengan I per M, di mana I adalah momen inersianya terhadap sumbu itu dan M adalah massa kepingnya. Untuk lebih memahami materi kali ini, terdapat contoh, yaitu lamina dengan kerapatan konstan menempati bujur sangkar dengan titik sudut 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1. Carilah momen inersia IX, IY, dan momen inersia polarnya atau I0. Pertama-tama kita mencari gambarnya terlebih dahulu. Berdasarkan gambar, maka perhitungan integral pada daerah D menggunakan simpel Y. Jadi batas untuk X adalah dari 0 sampai 1, sementara batas untuk Y adalah dari fungsi Y sama dengan 0 sampai dengan fungsi Y sama dengan 1. Sehingga himpunan D terdiri dari X dan Y, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan Y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, kita masukkan rumusnya yaitu IX sama dengan integral lipat 2 dikali dari Y kuadrat dikalikan dengan densitas. Maka batas integral untuk sumbu X sama dengan 0 sampai 1 dan batas untuk sumbu Y sama dengan 0 sampai 1. Y kuadrat dikalikan dengan 5 dy dx. Kemudian setelah dikalikan, didapatkan hasilnya dengan batas yang masih sama. Setelah itu kita integralkan lagi batas dengan batas Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 dx. Setelah itu disubstitusikan, mendapat 5 per 3 X dx, dan setelah itu diintegralkan lagi terhadap X dengan batas 0 sampai 1, dengan didapatkan hasil akhirnya adalah 5 per 3.
Kemudian untuk IX sama dengan, maksudnya IY sama dengan integral lipat 2 terhadap sumbu Y pengalinya adalah X kuadrat dikalikan dengan densitasnya. Maka jika dituliskan pengerjaan buat untuk yang kedua dan yang ketiga itu memiliki batas yang sama. Kemudian kita integralkan dengan batas Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 1 dx. Setelah didapatkan hasilnya disubstitusikan menjadi 5x kuadrat dx. Dan kemudian kita integralkan lagi terhadap X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1 dan didapatkan hasil akhirnya 5/3. Untuk mencari momen inersia polar atau I0 adalah IX ditambah IY sama dengan 5/3 dan ditambah 5/3 menjadi 10/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Tasya, NIM F1C220003, akan menjelaskan contoh soal selanjutnya dari momen inersia. Diketahui suatu keping D yang dibatasi oleh suatu grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2/3, kemudian X sama dengan 8, dan sumbu X, jika rapat massa di setiap titik X, Y pada D adalah densitas X, Y sama dengan 1 tambah X, Y, maka tentukan momen inersia dari keping D terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan titik O. Kemudian tentukan juga jari-jari kitaran keping D terhadap sumbu Y. Maka kita harus membuat sketsa seperti kita lihat pada gambar ini. Dibatasi X sama dengan 8. Maka kita lihat di sini grafik Y sama dengan X pangkat 2/3, jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 pangkat 2/3, Y sama dengan 4. Maka daerah D yang terjadi adalah, kita lihat dibatasi oleh 8 pada sumbu X, kemudian Y sama dengan X pangkat 2/3, maka ini Y sama dengan X pangkat 2/3 dengan grafik seperti ini, dengan kurva, maka kita lihat bahwa daerahnya adalah yang diarsir ini, kita tandai dengan D. Maka daerah D dipartisi terhadap sumbu X sehingga daerah integrasi D adalah pasangan X, Y dengan X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 8, sedangkan Y besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan X pangkat 2/3. Selanjutnya, maka kita akan menentukan atau kita akan menghitung dari pertanyaan-pertanyaan pada contoh soal tadi, yaitu momen inersia keping D terhadap sumbu X, momen inersia keping D terhadap sumbu Y. Pertama, momen inersia keping D terhadap sumbu X, yaitu IX, dengan rumus integral lipat 2 Y kuadrat densitas X, Y dA. dA ini
boleh menjadi dy dx maupun dx dy, dan di sini kita pakai dy dx. Maka kita masukkan densitas tadi, yaitu 1 tambah xy. Lalu dengan batas 0 sampai x pangkat 2/3 dan 0 sampai 8. Maka kita masukkan dulu, kita y kuadrat dikali 1, y kuadrat dikali xy, maka xy pangkat 3 terhadap dy dx. Maka kita akan mengintegralkan sehingga hasil integral ini yaitu integral 0 sampai 8, 1/3 y pangkat 3 tambah 1/4 xy pangkat 4 dengan batas 0 dan batas y sama dengan x pangkat 2/3 dx. Maka kita perlu hati-hati dalam memasukkannya karena ini terhadap y, maka kita masukkan yaitu integral 0 sampai 8 x pangkat 2/3 tadi, x pangkat 2/3 ditambah x kali x pangkat 2/3 pangkat 4/4 dx. Maka integral 0 sampai 8 yaitu x kuadrat per 3 tambah x pangkat 11/3 per 4 dx. Selanjutnya kita integralkan lagi, maka didapatkanlah hasil x pangkat 3 per 9 tambah x 3x pangkat 14/3 per 56 dengan batas 0 sampai dengan 8. Selanjutnya, maka kita tinggal masukin angka-angkanya, yaitu 8 pangkat 3 per 9 tambah 3 kali 8 pangkat 14/3 per 56 sama dengan 512 per 9 tambah 3 kali 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2/3 per 56 sama dengan 512 per 9 ditambah 3 kali 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 per 7 sama dengan 512 per 9 tambah 6.144 per 7 sama dengan 3.584 tambah 55.296 per 63 sama dengan 58.880 per 63 sama dengan 934,6. Maka momen inersia keping D terhadap sumbu X adalah 934,6. Selanjutnya adalah momen inersia keping D terhadap sumbu Y. Maka yang ditanya adalah Y dengan rumus integral lipat 2 X kuadrat densitas X, Y dA. Karena dA-nya kita ambil sama, yaitu dy dx, maka batasnya juga sama. Seperti yang tadi, lalu kita masukkan x kuadrat dengan densitas 1 tambah xy. Kita kalikan x kuadrat kali 1 jadi x kuadrat kali xy jadi x pangkat 3 y dy dx. Lalu kita integralkan batas 0 sampai 8, lalu integralnya menjadi x kuadrat y ditambah setengah x pangkat 3 y kuadrat batas 0 sampai x pangkat 2/3 dx. Maka kita lanjutkan, kita masukkan terhadap y, jadi x integral 0 sampai 8 x pangkat 8/3 tambah setengah x pangkat 13/3 dx sama dengan lalu kita integralkan lagi
3 per 11 X pangkat 11 per 3 tambah 3 per 32 X pangkat 16 per 3 dari 0 sampai 8. Jadi tinggal kita masukkan yang 8, 3, jadinya 3 kali 8 pangkat 11 per 3 per 11 tambah 3 kali 8 pangkat 16 per 3 per 32 sama dengan 3 kali 2 pangkat 11 per 11 tambah 3 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 11 per 32 sama dengan 6.144 per 11 tambah 6.144. Maka hasilnya 6.144 tambah 67.584 per 11 sama dengan 73.728 per 11 yaitu 6.702,5. Jadi momen inersia keping D terhadap sumbu Y adalah 6.702,5. Nah, untuk momen inersia terhadap titik 0 atau titik O atau titik pusat, yaitu IO sama dengan IX tambah IY. Karena IO dan IX tadi sudah diketahui, maka kita tinggal tambahkan saja 934,6 tambah 6.702,5, maka IO-nya adalah 7.637,1. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menentukan jari-jari kitaran keping D terhadap sumbu Y. Nah, untuk mendapatkan itu, kita harus menghitung massa keping. Maka massa kepingnya yaitu integral lipat 2 densitas X, Y dA, integral 0 sampai 8, 0 sampai X pangkat 2 per 3, 1 tambah XY, DY, DX. Maka dapatlah integralnya seperti ini. Lalu kita masukkan terhadap Y, maka didapatkanlah hasil seperti ini, yaitu integral 0 sampai 8 X pangkat 2 per 3 tambah 1 per 2 X pangkat 7 per 3 DX. Maka integralkan lagi dari 0 sampai 8. Maka kita dapat hasil 3 kali 2 pangkat 5 per 5 tambah 3 kali 2 per 10 per 20 sama dengan 96 per 5 tambah 768 per 5, yaitu 864 per 5 sama dengan 172,8. Massa keping telah diketahui, maka jari-jari kitaran keping D terhadap sumbu Y adalah bilangan R besar dari 0 yang memenuhi R kuadrat, yaitu IY per M. IY tadi adalah 6.702,5 per M. Massanya 172,8 sama dengan 38,79. Maka jari-jarinya adalah akar dari 38,79 yaitu 6.228. Maka jari-jari kitaran keping D terhadap sumbu Y adalah 6.228. Sekian penjelasan dan terima kasih.